Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terletak sebuah desa kecil bernama Jungsemi di Kecamatan Kangkung. Desa ini dikenal tenang, namun bagi para penduduknya, ada sisi lain dari desa ini yang jauh dari kata damai. Konon, di sudut desa yang tertutup rimbunan pohon, terdapat sebuah makam keramat yang dianggap sakral oleh warga setempat. Banyak yang percaya bahwa makam tersebut tidak hanya sekadar tempat peristirahatan seorang prajurit, melainkan juga gerbang menuju dunia gaib yang dikenal sebagai Kerajaan Kemangi. Menurut cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, makam keramat ini merupakan peristirahatan terakhir seorang petinggi militer dari Kerajaan Mataram. Sosok prajurit tersebut tak pernah disebutkan namanya secara langsung, namun kehadirannya begitu disegani. Ia dikenal sebagai sahabat sekaligus sekutu bahu Rekso, Bupati Kendal pertama, yang bersama-sama berjuang melawan penjajah Belanda di Batavia. Mereka adalah para pejuang pemberani, prajurit gagah yang tak kenal takut saat bertempur. Namun, nasib tak berpihak pada mereka. Dalam pertempuran besar, mereka gugur di medan perang dan jasad sang petinggi akhirnya dimakamkan di desa ini. Seiring berjalannya waktu, makam itu mulai dikeramatkan oleh warga sekitar. Mereka percaya bahwa sang prajurit masih menjaga desa Jungsemi dengan kekuatan gaibnya. Banyak yang mengaku merasakan kehadirannya, terutama saat malam tiba, ketika angin mulai berhembus kencang dan suara-suara tak kasat mata berbisik di antara pohon-pohon yang menaungi makamnya. Tak hanya makamnya yang diselimuti misteri, tetapi juga kepercayaan bahwa makam ini adalah pintu masuk ke Kerajaan Kemangi. Sebuah kerajaan gaib yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Konon, Kerajaan Kemangi dipimpin oleh raja dan ratu gaib yang menjaga wilayah itu dengan ketat. Mereka adalah sosok yang dikenal kuat dan ditakuti oleh para makhluk gaib lainnya. Penduduk desa Jungsemi percaya bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat kerajaan ini. Dan itu pun jika mereka memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagian besar dari mereka adalah orang yang bersih hatinya. Tetapi ada juga yang berhasil melihat sekilas kerajaan ini saat terjebak di tengah malam, tanpa sengaja melewati makam keramat. Orang-orang yang pernah melihat kerajaan Kemangi menggambarkannya sebagai istana megah yang berkilauan di balik pohon-pohon besar, dengan aroma kemangi yang khas memenuhi udara. Di tengah ketenangan desa Jungsemi, seorang ibu rumah tangga bernama Bu Sarmi, yang dikenal supel dan pandai memasak, mendapat pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di depan rumah sambil menikmati angin malam, seorang tamu misterius datang menghampirinya. Laki-laki itu berbaju sopan, mengenakan setelan pakaian adat yang terlihat kuno. Mirip pakaian adat Jawa yang sudah jarang dipakai. Wajahnya ramah namun sorot matanya menyimpan misteri. Nyuwun sewu, Bu Sarmi, sapa lelaki itu dengan sopan, membungkukkan badan. Saya diminta memohon bantuan panjenengan untuk menjadi rewang dalam acara pernikahan kerabat kami. Bu Sarmi merasa aneh, karena ia tak pernah mengenal tamu tersebut. Apalagi mendengar adanya acara pernikahan di sekitar desanya. Namun, rasa segan membuatnya tak langsung menolak. Acara pernikahannya kapan, Pak? Tanyanya, agak ragu. 3 hari lagi. Bu, kami harap panjenengan bisa membantu mempersiapkan masakan untuk tamu. Jawab lelaki itu. Bu Sarmi mengangguk setuju. Setelah laki-laki tersebut berpamitan, Bu Sarmi merenung sendirian. Ia merasa ada yang aneh. Tapi akhirnya ia menganggap ini sebagai rezeki untuk membantu sesama. Lagi pula, ia sudah terbiasa menjadi rewang di acara-acara pernikahan atau hajatan di desa. Tibalah hari yang dijanjikan. Pagi-pagi sekali, Bu Sarmi sudah siap dengan peralatan memasaknya. Tak lama setelah matahari terbit, terdengar suara kereta delman atau dokar berhenti di depan rumahnya. Ketika Bu Sarmi keluar, ia melihat delman yang begitu kuno dan unik. Dihiasi kain beludru merah dan bunga kemangi yang harum. Seorang pria berpenampilan rapi dengan pakaian adat Jawa sedang menunggu di sana. Silakan naik, Bu Sarmi, ucap pria itu, sambil mempersilakan Bu Sarmi naik ke delman. Sesampainya di rumah mempelai wanita, Bu Sarmi tak merasakan keanehan apapun. Segalanya terlihat wajar,
Seperti pesta pernikahan pada umumnya. Para tamu datang silih berganti, dan para ibu-ibu rewang tampak sibuk di dapur, bercengkerama sambil menyiapkan hidangan. Setelah berkenalan dengan ibu-ibu lainnya, sang ibu segera menjalankan tugasnya sebagai rewang. Memasak masakan tradisional Jawa dengan penuh semangat. Waktu berlalu dengan cepat, dan keesokan harinya, ia kembali melanjutkan pekerjaannya di dapur. Semua berlangsung normal, tanpa ada yang terasa janggal. Di hari kedua pernikahan, tamu-tamu baru, termasuk sanak keluarga dan kerabat yang belum sempat hadir pada hari sebelumnya, masih berdatangan untuk turut merayakan kebahagiaan mempelai. Pada hari ketiga, suasana pesta masih terasa meriah. Bu Sarmi terus membantu di dapur, mengisi piring para tamu dan menyiapkan hidangan dengan senyum bahagia. Sepanjang hari, ia tenggelam dalam pekerjaan, melayani setiap tamu yang datang dengan ramah. Namun, ada sesuatu yang membuatnya sedikit heran. Tidak seperti pesta pernikahan biasa, pesta ini seolah tak pernah surut. Para tamu terus berdatangan, meskipun malam mulai larut. Saat malam semakin dalam, ibu tersebut merasa lelah dan bertanya-tanya kapan pesta ini akan selesai. Ketika ia bertanya pada seorang rewang lain, wanita itu hanya tersenyum dan mengatakan, "Sabar, Bu. Nanti juga berakhir pada waktunya." Tak lama setelah itu, sang ibu akhirnya diberitahu bahwa pekerjaannya sudah selesai dan ia akan diantarkan pulang. Dengan hati puas dan penuh rasa terima kasih, ia menerima sebuah kantong kecil sebagai upahnya. Saat delman yang sama membawanya pulang, sang ibu merasa lega karena akhirnya bisa beristirahat. Ketika Bu Sarmi memasuki rumahnya, suasana yang menyambutnya jauh dari yang ia bayangkan. Anak-anaknya berdiri dengan wajah kaget dan terkejut. Mereka melompat mendekat, memeluk ibunya dengan erat seolah tak percaya melihat sosok yang telah hilang begitu lama. "Ibu, ibu, kamu akhirnya kembali," seru anak bungsunya sambil menahan tangis. Air mata haru mengalir di pipi mereka, dan Bu Sarmi merasakan pelukan hangat dari anak-anaknya. Namun, saat pelukan itu berlangsung, rasa bingung menggelayuti pikirannya. Apa yang terjadi? Pikirnya. Aku hanya pergi selama 3 hari untuk rewang. Ia merasa tidak mengerti mengapa anak-anaknya terlihat seperti kehilangan sosok yang sangat berarti. Setelah beberapa saat, anak-anaknya berhasil menenangkan diri dan mengajak Bu Sarmi duduk di kursi. "Ibu, kami sudah sangat khawatir," kata anak sulungnya. "Ibu pergi untuk rewang, tapi ternyata sudah 3 bulan. Bulan? 3 bulan? Bu Sarmi terperangah. Bagaimana mungkin? Rasanya baru beberapa hari saja aku di sana." Mendengar hal itu, anak-anaknya saling berpandangan. Lalu yang bungsu berkata, Ibu, kami sudah mencari kemana-mana. Kami mendengar kabar bahwa ibu menghilang, dan kami tidak tahu di mana ibu berada. Kami berdoa setiap hari agar ibu selamat." Setelah mendengar penjelasan anak-anaknya, Bu Sarmi mulai merasa cemas. "Tapi, apa yang terjadi sebenarnya? Aku hanya membantu di pesta pernikahan. Semuanya terlihat normal. Tidak ada yang aneh." Ia mencoba mengingat kembali momen-momen saat menjadi rewang. Anak sulungnya kemudian menjelaskan, Ibu tidak tahu, ya? Banyak orang di desa yang bilang ibu diundang ke kerajaan gaib Kemangi. Mereka percaya bahwa ibu telah memasuki dunia lain di balik makam keramat itu. Mereka mengatakan bahwa waktu berjalan sangat berbeda di sana. 3 hari di alam gaib bisa jadi setara dengan 3 bulan di dunia nyata. Mendengar penjelasan itu, Bu Sarmi merasa seolah dunia di sekitarnya berputar. Ia merasakan ketegangan di dadanya. "Tapi, aku tidak merasa terjebak dalam waktu. Semua terasa normal, seperti pesta pernikahan biasa. Para tamu juga tampak seperti orang-orang biasa." Anak bungsunya mengangguk. "Kami semua tahu itu, Bu. Mungkin itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Ibu merasa seperti di dunia lain, tetapi tidak menyadari betapa lama waktu telah berlalu." Bu Sarmi terdiam, mengingat kembali semua peristiwa yang terjadi selama 3 hari itu. Semua wajah ceria, masakan yang lezat, dan suasana yang hangat.
Namun, kini ia merasa seperti berada di ambang dua dunia yang berbeda. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya, merasa kebingungan menyelimutinya. Anak sulungnya meraih tangan Bu Sarmi dan menggenggamnya erat. Yang terpenting, ibu sudah kembali. Kami bersyukur ibu selamat. Mari kita lupakan rasa takut ini dan kembali ke kehidupan kita. Kita bisa berbagi cerita dan membangun kembali hari-hari kita. Dengan itu, Bu Sarmi mulai merasa tenang. Walaupun pengalaman di kerajaan gaib Kemangi menyimpan banyak misteri, kehangatan keluarga adalah tempat teraman baginya. Sambil mengusap air mata, ia berjanji untuk lebih menghargai waktu bersama keluarganya dan tidak lagi terlewatkan oleh misteri yang tak terduga. Namun, kisahnya tentang pernikahan gaib akan terus terukir dalam ingatannya. Sebagai pengingat bahwa kehidupan ini memiliki lapisan-lapisan misteri yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terpecahkan.